Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Irwanto dari Akademi Farmasi Surabaya. Melalui video ini saya akan menjelaskan tentang peranan tenaga teknis kefarmasian mengenai penyuluhan tentang penyakit COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus. Virus baru dan penyakit yang disebabkannya ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019. Sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Karena gejala awal virus ini hampir sama dengan penyakit flu, jadi kita harus sangat berhati-hati. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan. Flu adalah dari penyakit seorang biasa pakar. dan banyak orang mengira flu akan sembuh dengan sendirinya. Dalam kurun waktu tertentu, flu dianggap dapat sembuh tanpa pengobatan khusus. Namun, anggapan tersebut mulai pupus ketika wabah corona mencapai Indonesia. Flu dan batuk kini menjadi perhatian serius, bahkan berkembang menjadi kekhawatiran karena gejala corona awalnya seperti flu biasa. Lantas, apa bedanya sakit flu biasa dengan flu akibat virus corona? Mari kita cari tahu jawabannya di segmen kali ini bersama Profesor Arif Fahri Alsyam, spesialis penyakit dalam. Saat flu menyerang, kondisi tubuh pasti akan terasa tidak nyaman dan terganggu. Lalu benarkah flu biasa dan virus corona sama-sama menyerang saluran pernafasan? Mari kita tanya Prof. Ari, itu fakta atau mitos? Fakta. Jadi benar ya bahwa flu biasa, influenza yang kita tahu, dan virus COVID-19 itu sama-sama menyerang saluran pernapasan. Cuman memang bedanya bahwa pada pasien-pasien yang mengalami infeksi virus COVID-19, itu infeksi yang terjadi itu bisa cepat perjalanannya ya. Jadi artinya tadi saluran atas, kemudian akhirnya menjadi saluran bawah, dan akhirnya menjadi pneumonia dan gagal napas bahkan sampai kematian. Flu merupakan kondisi di mana tubuh terkena virus yang menyerang hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Gejala yang timbul biasanya berupa batuk, pusing, dan juga pilek. Nah, tapi bener nggak ya kalau katanya flu biasa dapat sembuh dengan sendirinya? Fakta atau mitos? Fakta. Jadi sebenarnya kalau kita bicara soal infeksi virus, ya sebenarnya infeksi virus itu tubuh kita tuh bisa ngobatin virus tersebut. Makanya kan sering anjurannya ya kalau kamu kena infeksi ini ya Anda infeksi ini istirahat cukup. Banyak mengkonsumsi buah-buahan, sayur-sayuran, vitamin C. Nah, dengan istirahat tersebut memberi kesempatan kepada tubuh kita itu untuk tadi tuh merilis virus yang ada dalam tubuh kita. Jadi sekali lagi bahwa memang benar ketika kita mengalami infeksi virus ya, terutama ini kita bicara soal infeksi flu, influenza, intinya tuh istirahat gitu loh. Kalaupun ada obat yang diberikan oleh dokter, biasanya obat-obat penurun panas untuk menurunkan kalau ada panas, atau misalnya tadi kalau dia ada batuk pilek, dikasih obat untuk menekan batuk pileknya. Udara adalah media efektif dalam penyebaran flu. Benarkah flu dan virus corona dapat ditularkan melalui udara? Fakta atau mitos? Mitos. Jadi ini mesti dibedakan nih. Kalau yang dimaksud dengan udara itu adalah seperti ini nih, kita bisa tertular dengan satu orang lain. Ternyata cara penularannya adalah dengan kontak langsung. Ketika seseorang yang menderita virus infeksi virus COVID-19 ini batuk, ya, kemudian mungkin bicara keras seperti ini, kemudian juga bersin dan kita ada di depannya, itu kita bisa tertular secara langsung, begitu ya. Jadi tidak seperti udara bebas begini, tapi kontak langsung, di mana seseorang bisa tertular dari penderita virus infeksi COVID-19. Sesak nafas merupakan kondisi di mana tubuh tidak mendapatkan asupan oksigen dengan cukup. Hal ini bisa terjadi diakibatkan adanya gangguan pada fungsi paru dan jantung. Tapi, benar nggak ya kalau sesak nafas adalah gejala terserang virus corona? Fakta atau mitos? Fakta. Jadi memang ya, pasien-pasien yang dengan virus COVID-19 itu gejala awalnya itu demam. Walaupun tidak 100% mereka demam. Kemudian yang berikutnya adalah batuk.
ya batuk. Disebutkan sebagian besar batuk kering. Kemudian dia juga bisa aja pilek dan sesak napas. Jadi ketiga utama ini adalah memang tadi demam, batuk, dan sesak napas merupakan gejala utama pada pasien-pasien dengan infeksi virus COVID-19 ini. 2 orang warga negara Indonesia sudah positif corona. Banyak anggapan di masyarakat kalau virus ini juga tidak dapat disembuhkan. Tapi itu fakta atau mitos? Mitos. Jadi kita tahu ya bahwa pasien-pasien yang saat ini terinfeksi dengan virus COVID-19 itu sudah ada yang sembuh. Dibuktikannya bagaimana? Dilakukan pemeriksaan lagi, ternyata memang virusnya sudah tidak ada lagi. Jadi disebutkan bahwa pasien-pasien tersebut yang memang di awal diketahui menderita virus COVID-19 ini, ternyata dia bisa pulang dari rumah sakit dan sembuh. Bahkan saya bilang tadi bahwa angka kematiannya hanya 2% gitu loh. Jadi sebagian besar itu ya mereka sembuh. Ya hidup seperti biasa tanpa gejala gitu. Fakta mitos selanjutnya, orang yang memiliki daya tahan tubuh baik tidak mudah terserang penyakit. Itu fakta atau mitos? Fakta. Jadi pada orang-orang yang memang tadi, orang-orang dengan daya tahan tubuh memang cenderung akan lebih kuat dalam menghadapi infeksi virus. Karena kita tahu untuk terjadinya suatu infeksi, baik itu virus, bakteri, ada 3 hal. Pertama adalah daya tahan tubuh, kemudian adalah jumlah virus, kemudian yang ketiga adalah lingkungan. Jadi ketika orang itu mempunyai daya tahan tubuh yang baik, dia tidak mudah untuk terkena virus tersebut. Ya kita tahulah, misalnya penduduk Wuhan itu kan ada 5 juta, tapi yang terkena aja kan juga tidak sampai 100.000. Artinya apa? Ada orang-orang yang terpapar langsung dengan sumber penularan, tapi karena daya tahan tubuhnya bagus, dia tidak terkena atau tidak terinfeksi oleh virus COVID-19 itu. Supaya tetap sehat dan terhindar dari flu dan virus corona, yuk simak tips dari Prof. Ari berikut ini. Buat masyarakat yang penting harus diketahui adalah bahwa gejala klinis pasien-pasien dengan flu berbeda dengan virus COVID-19, kelanjutannya kita bilang. Kenapa demikian? Di awalnya sama, dia demam, batuk, ya, pilek gitu. Tapi kalau dia menderita virus COVID-19, maka kondisi itu tambah lama tambah buruk gitu ya. Dia bisa sampai sesak napas, ya, akhirnya mengalami radang paru-paru. Jadi ini hal yang harus diperhatikan oleh masyarakat. Tipsnya buat masyarakat, pertama adalah harus ya budaya cuci tangan. Karena sekali lagi tadi itu ya bahwa bisa saja misalnya kita barusan orang itu bersin, megang kepada handle dari pintu, kemudian kita secara tidak sengaja megang handle pintu tersebut dan kemudian kita mengoles hidung kita, nah itu bisa menjadi menularkan seperti itu. Ya, kemudian juga yang penting adalah ketika penggunaan masker ini, masker itu sebenarnya digunakan untuk orang-orang yang memang sedang batuk pilek agar dia tidak menularkan virus ke sekitarnya, begitu. Ini harus diperhatikan. Kemudian yang terpenting adalah etika batuk. Jadi ketika dia ada batuk kemudian tidak pakai masker, ya gunakan sabut tangan atau tadi dia menggunakan lengan atasnya sehingga dia tidak menularkan kepada orang sekitar. Jadi sekali lagi kita sebenarnya bisa mencegah kita tertular oleh virus COVID-19 ini dengan tetap menjaga daya tahan tubuh yang baik, ya, mengkonsumsi sayur dan buah-buahan, istirahat cukup, olahraga yang teratur, dan tidak ya kebiasaan-kebiasaan rokok dan alkohol itu dihindarin masyarakat sekalian agar kita terhindar dari penyakit yang saat ini sedang mewabah di dunia ini, termasuk juga kasusnya sudah ada di Indonesia ini. Nah pemirsa, Anda sudah paham kan ya? Yuk ubah pola hidup menjadi lebih sehat supaya tak gampang sakit. Waspadalah! Virus ini menyerang nafas pada manusia, mulai dari batuk, pilek, hingga yang lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Batuk kering, rasa lelah. Gejala lainnya yang lebih jarang dan mungkin dialami beberapa pasien meliputi rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, sakit kepala, konjungtivitis, sakit tenggorokan, diare, kehilangan indera rasa atau penciuman, ruam pada kulit, atau perubahan warna jari tangan atau kaki. Bagaimana cara COVID-19 menyebar? Orang dapat tertular COVID-19 dari orang lain yang terinfeksi virus ini.
COVID-19 dapat menyebar terutama dari orang ke orang melalui percikan-percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang yang berinteraksi COVID-19. Nah, inilah sebabnya penting untuk mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air bersih mengalir atau membersihkannya dengan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Bagaimana cara menanggulangi agar tidak terpapar virus COVID-19? Yang pertama yaitu menggunakan masker dimanapun berada. Yang kedua, selalu cuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Dan yang ketiga, selalu menjaga jarak. Peranan tenaga teknis kefarmasian terkait penyuluhan mengenai COVID-19 yaitu yang pertama, selalu cuci tangan saat masuk dan keluar dari apotik. Yang kedua, selalu menggunakan masker. Menurut Yang CDC, ketiga, atau Center selalu for jaga Disease Control jarak and sembari menunggu Prevention, obat yang social akan distancing disiapkan berarti atau menjauhi social perkumpulan, distancing. menghindari pertemuan massal dan menjaga jarak antar manusia. Pemerintah Amerika Serikat menganjurkan jarak 2 meter dalam penerapan social distancing. Social distancing dianggap dapat mengurangi resiko penyebaran COVID-19 karena virus menular antar manusia melalui droplet atau partikel air liur. Ketika penderita mengalami bersin atau batuk. Dikutip cnnindonesia.com, praktik social distancing berhasil diterapkan saat menghadapi pandemi flu Spanyol 1918. Angka kematian dan penularan pun menurun signifikan. Meskipun pada penanganan COVID-19, praktik social distancing secara ilmiah belum dapat dibuktikan keberhasilannya. Meskipun begitu, sejumlah negara yang terjangkit COVID-19 lebih dulu dari Indonesia sudah menerapkan praktik social distancing tersebut. Tiongkok misalnya, sebaran kasus COVID-19 yang begitu masif di negara tersebut membuat masyarakat patuh pada aturan social distancing, khususnya di tempat umum. Foto yang beredar viral memperlihatkan warga mengantri tertib dan menjaga jarak 1 hingga 2 meter. Bahkan ketika beberapa rumah makan menerapkan one man, one table. Begitu juga suasana saat umat Kristiani di Filipina melakukan ibadah. Untuk menghindari kontak dan interaksi yang dekat, bangku gereja pun dipasangi garis kuning, memastikan jarak antar umat yang beribadah.